Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra 944. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya segala amal kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, insyaallah kami akan menyampaikan khutbah, yakni dengan tema 3 amalan penghapus dosa dan pengangkat derajat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, setiap hari manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa manusia bagaikan minyak yang menempel, semakin banyak dan terus ditumpuk, tentu akan sulit dibersihkan. Begitupun dengan dosa, semakin ditumpuk, jiwa kita akan semakin rusak. Semakin rusak, jiwa kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun setiap hari manusia melakukan dosa, akan tetapi Allah memberikan jalan bagi umatnya untuk memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosanya, sehingga derajat kita akan terangkat di hadapannya. Rasulullah SAW telah memberitahukan jalan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Di antaranya adalah dengan melakukan 3 amalan. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat atau perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, ada 3 jalan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Amalan menghapus dosa tersebut yang pertama, menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sementara menurut syariat artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil
Menyempurnakan wudu berarti melakukan wudu yang disertai dengan memperhatikan rukun dan sunnah wudu. Bila disesuaikan dengan konteks hadis di atas, saat sulit itu contohnya ketika malam hari saat kita mengantuk dalam keadaan dingin, lalu kita bangun pada sepertiga malam tersebut untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Banyak keutamaan wudu yang dijelaskan Rasulullah, antara lain sebagaimana diriwayatkan oleh Tabarani dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudunya, rukuknya, sujudnya, dan bacaannya, maka sholat akan berkata kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat memberi syafaat kepadanya. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Berjalan menuju rumah Allah dan memakmurkannya adalah amal yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan ke satu masjid untuk menunaikan satu salat fardu, maka satu langkahnya menghapus dosa dan satu langkah yang lain menaikkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Suatu keutamaan jika kita yang memiliki waktu luang dan tidak ada kebutuhan di luar masjid untuk tetap duduk di dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Amalan tersebut memiliki keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat, maka dia terhitung dalam keadaan sholat. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad dengan sanad hasan dari sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Salah satu contoh ibadah ini misalnya setelah sholat maghrib berjamaah tetap duduk berzikir atau berdoa atau mengikuti kajian ilmu sambil menunggu didirikannya sholat isya. Maha besar Allah yang telah banyak memberikan kesempatan kepada umatnya untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua bisa diberikan taufiknya agar senantiasa bisa menjalankan ketiga amalan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kutub singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi al-fakir. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Insyaallah niat amal niat disampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.